Roy Suryo mengungkapkan sejumlah keanehan terkait skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan sesuai Roy Suryo bersama sejumlah massa yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Selasa, 15 April 2025, untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi. Dalam aksi tersebut, beberapa perwakilan massa, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia, melakukan audiensi dengan pihak Rektorat dan Fakultas Kehutanan UGM. Roy Suryo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tim inti TPUA yang terdiri dari Pak Egy Sudjana dan rekan-rekannya karena mereka mengalami kendala di perjalanan. Dalam audiensi tersebut, hanya 3 perwakilan yang diizinkan masuk, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia. Pertemuan berlangsung singkat dan sempat terjadi ketegangan. Sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi, ini terus terang saja hampir saja kami walk out, karena agak meninggi. Meningginya ya karena ada saut-sautan debat, tapi nggak apa-apa, itu biasa, tuturnya. Roy Suryo menekankan bahwa pihaknya meminta untuk melihat skripsi Joko Widodo, merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang memperbolehkan akses publik terhadap karya ilmiah. Undang-undang itu membolehkan setiap orang untuk melihat skripsi karya orang lain, itu nggak boleh dilarang. Akhirnya tadi ditunjukkan, ujarnya. Setelah melihat skripsi tersebut, Roy Suryo mencatat adanya perbedaan dalam ketikan. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, antara ketikan batang tubuh yang diketik dengan mesin tik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang tidak pada zamannya, jelasnya. Ia juga menyoroti tidak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji di skripsi tersebut. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya tidak ada, tegasnya. Pertemuan juga membahas lokasi kuliah kerja nyata, KKN, Joko Widodo. Namun, ia mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melihat ijazah asli Joko Widodo karena ijazah tersebut tidak disimpan di kampus. Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena memang ijazah asli tidak disimpan di kampus. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, tuturnya. Roy Suryo menyatakan bahwa ia tidak dapat ikut ke Solo untuk melihat ijazah tersebut karena harus kembali ke Jakarta. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi, moga-moga besok dapat diperlihatkan, ujarnya. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya hanya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang. Ya, jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya bukain ini kaosnya dan ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono? Apa yang kita lakukan dengan Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh, kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, parah, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. Jangan lupa subscribe ya.